Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Indah Hartini dengan NPM 2013053162 dari Prodi PGSD kelas 3D. Di sini akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik pada film Serdadu Kumbang. Yuk kita simak berikut penjelasannya. Yang pertama ada unsur intrinsik. Ia adalah unsur yang berada dari dalam cerita, terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang kedua, ada unsur ekstrinsik. Ia adalah unsur yang berada dari luar cerita, seperti latar belakang penulis, keadaan penulis, dan lainnya. Judul filmnya adalah Serdadu Kumbang. Serdadu Kumbang ini menggambarkan tentang suasana seorang anak yang meraih cita-citanya dengan semangat seperti seorang serdadu atau tentara. Selanjutnya tema. Tema dalam film Serdadu Kumbang dibagi menjadi dua, yaitu tema minor dan tema mayor. Tema minornya yaitu tentang sejarah dan pengetahuan. Buktinya ketika Amek ditanya tentang apa kabar Indonesia hari ini, ia menjawab Indonesia bermain bola. Lalu salah satu teman prianya bertanya tentang Laut Alas. Ternyata itu bukanlah laut, melainkan Selat Alas karena diapit oleh dua daratan atau gunung. Lalu salah satu teman wanitanya juga bertanya, dari Rinjani atau Tambora, mana yang lebih tinggi? Ternyata dulunya lebih tinggi Tambora, tetapi sekarang lebih tinggi Rinjani. Karena dahulunya Gunung Tambora pernah meletus sehingga menghilangkan separuh bagiannya. Dua, tema mayor berisi tentang pengetahuan, cita-cita, dan sikap disiplin sangat penting untuk masa depan. Ketiga, ada tokoh atau penokohan. Yang pertama, Amek adalah sebagai tokoh utama. Kalimatnya, Amek sebagai peran utama dalam film ini selalu menyalahkan dirinya supaya temannya dapat mengikuti ulangan, lalu menukarkan anak kambingnya dengan sebuah handphone untuk menghubungi ayahnya yang berada di Malaysia, dan ia mendapat operasi gratis untuk bibir sumbingnya, dan setiap sore ia terus berlatih menjadi penyiar berita yang profesional. B. Tokoh pendukung. Tokoh pendukungnya adalah Umbe, Acan, Minun, Pak Alim, Pak Openg, Ketut, Zakaria, dan kepala sekolah. Adapun tokoh protagonis yaitu Ame, Umbe, Acan, dan lain-lain. Buktinya ketika Ame berkorban untuk teman-temannya agar bisa mengikuti ulangan. Kedua, ada tokoh antagonis, yaitu Pak Alim. Buktinya, Pak Alim selalu berbuat seenaknya terhadap murid-muridnya dan tidak pernah memperhatikan murid-muridnya. Dan yang ketiga, ada tokoh tritagonis, yaitu kepala sekolah. Buktinya, kepala sekolah tidak membela Pak Alim ataupun murid-muridnya. 4. Alur atau plot. Dalam film Serdadu Kumbang dapat dijabarkan seperti yang pertama, tahap pengenalan. Tahap pengenalan bermulai dari Amek bermain kumbang hitam. Tahap kedua, tahap kemunculan konflik di mana Amek bermain kuda dengan Umbe. Yang ketiga, tahap konflik memuncak. Tahap ini terjadi ketika semua murid SDN dan SMP Mantar tidak lulus ujian nasional. Keempat, tahap konflik menurun, yaitu mereka dihukum dan dimarahi guru. Dan yang terakhir, tahap penyelesaian, yaitu semua murid SDN dan SMP Mantar lulus ujian nasional. Lima, sudut pandang. Sudut pandang dalam film Serdadu Kumbang adalah pengarang berada di luar cerita. Sudut pandang ini juga bisa dijadikan sebagai orang pertama dan orang ketiga karena para pemain banyak menggunakan kata aku dan menggunakan nama mereka seperti kalimat "Ya Allah, ampunilah Bapak Ame". Dan yang keenam, ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan sifat baku. Dan yang ketujuh, ada amanat. Amanat dari film ini adalah
Film ini layak ditonton oleh pelajar karena menceritakan semangat juang para murid dan adanya sikap dan rasa sayang terhadap orang sekitar, serta menggambarkan keyakinan seseorang terhadap Tuhan dan agamanya. Nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik yang terdapat di film Serdadu Kumbang dapat dijabarkan seperti yang pertama ada nilai sosial. Dikutip dari bukunya, kalimatnya yaitu Ibu Ame, Ina Siti yang buta huruf segera saja berlari ke sekolah Ame untuk meminta tolong anaknya untuk membacakan surat dari ayahnya. Serdadu Kumbang, halaman 11. Yang kedua, nilai pendidikan moral. Kalimatnya, 6 pemilik kepala terdiri dari Ame, Acan, Lani, Ima, dan Bedayang rambutnya diusap matahari, berlindung di bawah bayang-bayang dahan, dan bersorak dan bertepuk tangan setiap kali sehelai kertas cita-cita dibacakan dengan lantang. Serdadu Kumbang, halaman 6. Dan yang ketiga, ada nilai religius. Kalimatnya yaitu, saya mau jadi kiai, Bu, kata Acan tak kalah semangat dengan Umbe. Serdadu Kumbang, halaman 8. Hai teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di mata kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.